Selamat datang di channel Hedonime, channelnya para penikmat anime. Sudah 2 bulan channel ini tidak upload video mengenai anime. Nah, di tahun baru ini kita akan membahas 10 karakter utama yang terlalu OP. OP-nya itu bukan main, bahkan setara dengan dewa. 10 karakter ini diurutkan berdasarkan dari yang terlemah hingga yang terkuat atau ter-OP. Sebelum mulai, silahkan siapkan posisi rebahan ter-oke, termaknyus, dan termantap. Check it out. 10. Tanya Fonde Guricha. MC1 ini merupakan karakter utama yang paling kuat. Yang lumayan maksudnya. Kenapa? Alasannya karena ia merupakan MC yang melawan Tuhan, bahkan tidak menganggapnya ada, dan mengejeknya dengan sebutan Sonjai X atau Being X atau makhluk X. Dan ia dikutuk menjadi loli yang dihantui dengan kesengsaraan. Contohnya ia diharuskan melawan semua negara dan menjadi dalang perang dunia di anime Yojo Senki. Selain itu, Tanya memiliki analisa yang cerdas dan ketaatan pada aturan yang patut kita contoh. Karena itu pula, ia menjadi mayor di skuad tempur sihir elit, yang menjadi salah satu atau satu-satunya skuad terhebat di kerajaan kekaisaran. 9. Mob. Kageyama Shigeo atau yang sering dipanggil Mob merupakan karakter terkuat setelah Tanya. Kenapa di urutan ke-9? Karena Mob merupakan seorang esper dengan kekuatan yang mampu menghancurkan dan memperbaiki. Sumber kekuatannya adalah emosi seperti sedih, marah, dan ditandai dengan persentase. Kalau sampai 100 ke atas, maka Mob sudah tak terkendali. Mob dibimbing oleh gurunya yaitu Regen. Kadang Mob sering digunakan sebagai mesin uangnya Regen untuk mengusir hantu meskipun cuma pekerjaan yang absurd. Mob tetap menghormati dan menghargai guru pembohongnya itu. Di sisi lain, Mob juga membutuhkan Regen karena kedewasaan dan rasa dihargai yang diberikan Regen kepada Mob. Sangat membuatnya nyaman dan tenang karena Mob berpikir bahwa Regen merupakan seorang esper sepertinya. 8. Meliodas. Nah, Meliodas ini merupakan MC terkuat selanjutnya. Komandan 7 dosa besar mematikan ini digambarkan sebagai orang yang santai dan tenang, padahal ia menyimpan kenangan masa lalu yang kelam hingga ribuan tahun. Kenangannya itu adalah menyaksikan kematian orang yang dicintainya. Kekuatan spesial yang dimilikinya adalah sihir dan keabadian karena kutukan. Ditambah lagi Meliodas merupakan ras iblis yang menjadi calon raja iblis. Digambarkan kekuatan Meliodas mampu melubagi tanah dengan skala besar hanya dengan melepaskan energinya. Bedanya dengan Mob, Meliodas lebih dewasa dan tua dibanding Mob. Itu tolak ukur sementaranya. Sisanya berada di kekuatan fisiknya. Meliodas, jika terluka, ia dapat sembuh dengan sendirinya dan memiliki 7 jantung. Meskipun ia pendek, tapi ia mampu menutupi kekurangannya dengan kecepatan dan serangan kuat miliknya. 7. Naruto. Siapa sih yang gak kenal sama karakter satu ini? Sudah pasti tahu, dan orang tua kalian taunya semua anime adalah Naruto. Pokoknya ini sudah menjadi legenda dari generasi 2000-an. Nah, Naruto menjadi OP tidaklah instan, karena ia perlu latihan dengan waktu yang cukup lama, dan ia menjadi OP dengan bantuan monster yang ditanamkan di dalam dirinya. Ya, sebut saja begitu. Ia menjadi kuat dalam tempo 18 tahun lamanya di dunia. Serangan terkuatnya adalah Rasengan. Serangannya dapat diparisikan dengan segala macam mode, baik dalam mode biju maupun tanpa mode. Selain Rasengan, Naruto memiliki Jutsu Kagebunshin yang dapat membuat cloning dirinya lebih dari 1 bahkan 1000 yang membuatnya unggul dalam kuantitas. Masih banyak lagi kekuatan Naruto, salah satunya yaitu mode biju yang dapat membuat dirinya lebih kuat dari biju lain, bahkan dapat menghancurkan gunung dengan mudahnya. 6. Ainz Gon. Ainz atau nama aslinya Momonga merupakan karakter game yang dibuat di game Yggdrasil berupa tengkorak atau ras overlord. Akan tetapi, waktu Ainz main, tiba-tiba ia ke isekai bersama makamnya dan membuatnya hidup di dalam dunia tersebut. Untuk kekuatan Ainz dapat memusnahkan 70.000 pasukan hanya dengan satu skill. Dan dengan levelnya sekarang, Ainz bisa dikatakan sebagai dewa di dunia tersebut. Meskipun lemah terhadap elemen suci dan api, Ainz memiliki item yang dapat mengatasi kekurangannya. Salah satunya, skill yang dapat membuatnya masuk ke urutan ini adalah Girl's Heart atau skill peras jantung miliknya. Itu merupakan salah satu keunggulannya untuk menghadapi
musuh-musuh atau karakter lain yang di bawahnya. 5. Son Goku. Son Goku dari anime Dragon Ball memiliki kemampuan yang spesial dan unik, karena Goku merupakan alien yang tak sengaja mendarat ke rumah Roshi, seorang kakek mesum dan ahli bela diri. Goku mempelajari jurus Kamehameha, dan ditambah lagi Goku merupakan karakter keturunan Super Saiyan. Super Saiyan memiliki beberapa tingkatan dan Goku sekarang sudah sampai pada Ultra Instinct atau Saiyan berwarna biru keunguan yang kekuatannya setara dengan dewa. Bahkan Goku pun sering bermain dengan pencipta semesta yaitu Zeno. 4. Anos Polygod. Anos Polygod merupakan Raja Iblis 2000 tahun lalu yang sengaja tidur dengan cara ditusuk pedang oleh pahlawan. Di animenya, Mauga Queen, Anos memiliki skill dan sihir layaknya dewa, seperti menghidupkan yang mati, kembali ke masa lalu, dan sihir serangan yang luar biasa. Meskipun mengalami reinkarnasi, Anos tetap OP seperti di masa lalunya. 3. Saitama. Nah, si botak satu ini memiliki tubuh super yang gak masuk akal karena ia mengalami evolusi yang dialaminya dengan cara latihan fisik konsisten selama 3 tahun. Akibat latihannya, ia mengalami kebotakan dan kehilangan emosi sama seperti anaknya, yaitu Mob. Hebatnya, Saitama dari anime One Punch Man ini dapat mengalahkan musuh atau monsternya gak ngotak hanya dengan 1 kali tinju. Meskipun penampilannya botak, tapi kekuatannya gak ngotak. Itulah sebabnya ia di urutan ketiga. 2. Saiki Kusuo. Saiki Kusuo merupakan cenayang yang gak ngotak juga. Ya, saat ia berusia 3 tahun, ia sudah bisa bicara lancar. Bisa dengar suara hati orang, jadi dewa pingsut, bisa terbang, bisa teleportasi, dan bisa bicara dengan hewan hanya dengan berpikir. Saiki menduduki urutan kedua karena kekuatannya nggak masuk akal. Sebenarnya ia bisa menjadi dewa, bahkan lebih kuat dari dewa. Tapi dia tak mau, karena Saiki hanya ingin hidup normal. Tuh, Rimuru Tempest. Peringkat satunya adalah Rimuru Tempest. Awalnya ia adalah manusia yang mati ketusuk pisau dan bereinkarnasi jadi slime. Skill utama Rimuru adalah Predator. Ketika ia memakan lawannya, ia bisa menggunakan skill lawannya dengan instan. Dan di season berikutnya, Rimuru berevolusi menjadi Raja Iblis yang membuatnya dapat menguasai semua skill anak buahnya di kerajaan Jura Tempest. Dan ketika Rimuru berhasil memakan Veldora dan kakak-kakaknya, Rimuru menjadi slime naga yang membuatnya dapat menjadi dewa yang menguasai dunia. Lalu Rimuru memakan Veldanava yang dapat membuatnya menjadi penguasa semesta. Rimuru dapat membuat planet jika ia mau dan dapat menghancurkannya jika ia mampu. Itu merupakan spoiler di season-season berikutnya. Baiklah, itu adalah hierarki karakter utama di anime ini. Yang dibahas kali ini, hierarki ke OP yang diukur menurut pengetahuanku selama menonton anime. Jika menurut kalian masih ada karakter ter-OP lainnya atau yang lebih OP lagi, silahkan sampaikan di kolom komentar biar kita adu dan jadikan yang ter-OP. Silahkan like jika Anda suka, sebaliknya pula. Sekian dan arigato gozaimasu.